Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom rekan-rekan di KTB GKPI Jemaat Medan Kota. Saya berdoa kiranya kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat, dan sukacita selalu memenuhi hati kita semua. Baiklah, sebelum kita mulai membahas ayat firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Kami mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami di dalam memahami firman-Mu, sehingga setiap kami dapat terus bertumbuh, kami diteguhkan, dikuatkan, dan dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat firman Tuhan hari ini adalah terambil dari Mazmur 23 ayat 4 yang berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Saudaraku, ayat ini adalah rangkaian dari Mazmur 23 yang sangat terkenal, yaitu dari ayat 1 sampai 6, namun kita saat ini akan melihat di ayat yang keempat. Ayat yang keempat ini sungguh indah dan luar biasa sekali, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena di sini pemazmur, yaitu Daud, berkata bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, rupanya Daud, walaupun dia adalah seorang raja, tapi di dalam kehidupannya, dia juga mengalami yang namanya pengalaman berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, lembah kekelaman ini digambarkan sebagai suatu pengalaman hidup yang benar-benar berada pada titik yang terendah. Benar-benar berada pada titik yang membuat seseorang itu hidupnya merasa paling susah, ya, paling menderita, paling mengerikan, kira-kira seperti itu. Nah, namun apa yang Daud katakan? Daud mengatakan selanjutnya, "Aku tidak takut bahaya." Wow, puji Tuhan, luar biasa. Apa yang Daud katakan? Dia tidak takut bahaya. Nah, kenapa Daud tidak takut bahaya? Apakah karena dia seorang raja? Apakah karena dia seorang pemberani? Atau mungkin dia adalah manusia super? Tidak, saudaraku. Daud tidak takut bahaya, bukan karena siapa dia, tetapi karena siapa Allah yang menyertai dia. Karena dikatakan selanjutnya apa? Sebab Engkau besertaku. Nah, saudaraku, sebagai orang percaya, kita memiliki Yesus. Karena waktu kita percaya kepada Yesus, saat itu juga Yesus tinggal di dalam hati kita. Dia tinggal dan hidup di dalam kita. Nah, karena dia tinggal dan hidup di dalam kita, artinya dia selalu bersama-sama dengan kita. Nah, makanya Yesus itu juga disebut Immanuel. Saudara tahu arti Immanuel adalah Allah beserta kita. Nah, kita bersyukur karena kita punya Allah di dalam Kristus Yesus yang selalu menyertai hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sama sekali. Dia selalu ada bersama kita. Itulah sebabnya maka dia disebut Immanuel, Allah beserta kita. Nah, demikian juga yang Daud katakan. Daud mengatakan bahwa sebab Engkau besertaku. Dia mengerti bahwa dia punya Allah, Immanuel. Nah, apa yang Daud alami ini bahkan ribuan tahun sebelum Yesus lahir. Tetapi Daud sudah mengalami bahwa Tuhan itu benar-benar menyertai hidup dia. Nah, jadi kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak perlu takut
terhadap apapun. Ya, secara manusia kita bisa saja takut, tetapi biarlah kita selalu fokus kepada Yesus yang adalah Immanuel, karena Dia selalu menyertai kita. Sama seperti Allah menyertai Daud, maka Allah yang sama dengan yang Daud sembah, Dia juga menyertai saudara dan saya. Karena Yesus Immanuel itu tinggal di dalam kita, hidup di dalam kita. Dia menyertai kita kemanapun, dimanapun kita berada. Nah, kemudian selanjutnya dikatakan apa? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, di sini menarik Bapak Ibu Saudara karena disebut gadamu dan tongkatmu. Nah, kalau kita mendengar tentang gada dan tongkat, itu berkesan seperti seorang yang mau memukul ya dengan tongkat, dengan gada ya, yang kita tangkap sepertinya kita jadi merasa takut. Nah, tapi ternyata dikatakan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, kok bisa gadamu tongkatmu menghibur aku? Nah, ternyata di sini gada dan tongkat Allah, tongkat Tuhan, itu yang membuat kita terlindungi. Karena apa? Karena gadamu dan tongkatmu, gada Tuhan dan tongkat Tuhan, itulah yang akan menghalau segala mara bahaya yang datang menghampiri kita. Nah, jadi tongkat dan gada itulah yang akan mengusir. Kalau dalam hal ini Daud adalah sebagai gembala, ya, dia menggambarkan Tuhan adalah gembala yang baik, maka gadamu dan tongkatmu itulah yang akan mengusir semua binatang buas, itulah yang akan menghalau semua mara bahaya yang datang menghampiri dia. Nah, berarti kita pun sebagai orang percaya, kita selalu aman, kita selalu dilindungi Tuhan, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bukannya kita mengalami rasa takut, tapi justru kita dihibur, kita diteguhkan, kita dikuatkan. Wow, sungguh luar biasa. Indah sekali ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, biarlah kita tetap terus fokus memandang kepada Yesus, karena Dia adalah gembala kita yang baik. Nah, pada saat kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya karena kita tahu Allah Immanuel beserta kita. Ada gada Tuhan, tongkat Tuhan yang menghibur kita. Jadi kita benar-benar aman dalam perlindungan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan setiap hari. Haleluya. Kiranya ini dapat meneguhkan, menguatkan kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk ayat firman Tuhan yang begitu meneguhkan, menguatkan kami. Kami punya Allah, kami punya Tuhan yang adalah Immanuel, yaitu selalu beserta kami. Kami tidak takut bahaya. Kami bersyukur karena gadamu dan tongkatmu itulah yang justru memberi rasa aman, perlindungan bagi kami. Itulah yang menghibur kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur punya Allah yang baik, yang selalu menyertai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudaraku, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua.